Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Awal pembentukan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya, Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita tersebut terdengar oleh Sultan Syahrir lewat radio. Sultan Syahrir segera menyampaikan berita baik tersebut kepada golongan muda. Terlihat pemuda sedang berkumpul dan berbincang tentang kemerdekaan Indonesia. Lalu Sultan Syahrir mendekati mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapatkan berita bahagia bahwa Jepang telah menyerah pada Sekutu. Itu artinya ada kekosongan kekuasaan di negara kita. Mari kita manfaatkan waktu kekosongan ini untuk mendesak Soekarno memproklamirkan kemerdekaan. Setuju. Golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Khairul Saleh, Yusuf Kunto, dan lainnya mendengarkan kabar tersebut melalui siaran radio. Kemudian, golongan pemuda itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan proklamasi. Sekarang Bung, malam ini juga kita kabarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga akan berakibat terjadi pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Ini batang leherku. Setelah saya ke pojok itu dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak usah menunggu esok hari. Jepang adalah masa silam. Kita sekarang harus menghadapi Belanda yang akan berusaha untuk menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan dan menganggap bahwa saudara telah mampu untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa bukan saudara sendiri memproklamasikannya? Mengapa Soekarno melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang sendiri telah menyerah dan telah takluk dalam perang sucinya. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita yang menyatakan kemerdekaan kita sendiri sebagai suatu bangsa? Kesiapan segelintir ini tidak akan cukup untuk melawan kekuatan bersenjata dan kesiapan total pasukan Jepang. Coba, apa yang bisa kau perlihatkan kepada saya? Mana bukti dari kekuatan yang diperhitungkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu untuk menyelamatkan perempuan dan anak? Bagaimana cara mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan mendapatkan bantuan dari Jepang atau Sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita akan bisa berdiri tegak di atas kekuatan kita sendiri. Para pemuda tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendiriannya semula. Setelah berulang kali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskannya sendiri. Ia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Utusan pemuda mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Para tokoh yang hadir pada waktu itu antara lain Muhammad Hatta, Soebardjo, Iwakusuma Somantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro. Tidak lama kemudian, Hatta menyampaikan keputusan bahwa usul para pemuda tidak dapat diterima dengan alasan kurang perhitungan serta kemungkinan timbulnya banyak korban, jiwa, dan harta. Mendengar penjelasan Hatta, para pemuda tampak tidak puas. Mereka mengambil kesimpulan yang menyimpang, yaitu menculik Bung Karno dan Bung Hatta dengan maksud menyingkirkan kedua tokoh itu dari pengaruh Jepang. 15 Agustus 1945, para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia gagal. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta, membawanya mereka ke Rengas Dengklok. Bung Karno. Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa ikut kalian? Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok.
Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 3.30, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa golongan pemuda ke Rengas Dengklok atau markas peta. Mereka disembunyikan di daerah Karawang. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Soekarno? Hatta kau sudah di sini? Ya, mereka mau bawa aku kemari. Apakah mereka mau Fatma dan Guntur juga? Iya, Hatta, benar. Soekarno, ada apa sebenarnya? Begini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Mengapa kau begitu mudah percaya dengan kabar itu, Karni? Jepang pasti akan memerdekakan kita. Tapi bukan sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan hasil dari payah kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Begini Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, kita adalah bentukan Jepang. Mereka bisa menjajah kita kembali. Ahmad Soebardjo kemudian mendatangi golongan muda, meminta mereka melepaskan Soekarno-Hatta dan menjamin proklamasi segera dilakukan. Rombongan kemudian berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda mempersilahkan tokoh-tokoh tersebut untuk membuat naskah proklamasi di rumahnya. Tanggal 17 Agustus 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Soebardjo dibuat di ruang makan. Naskah tersebut terdiri dari 2 alinea yang dibuat selama 2 jam. 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah IR Soekarno, Dr. Mohatta, Ahmad Soebardjo, Sukarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, selesai tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan secara seksama dari tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil, bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apa Anda semua setuju? Setuju. Sebelum disalin menjadi mesin ketik, Soekarno menulis konsep proklamasi pada secarik kertas sobekan dari bloknot. Lembaran kertas yang dipakai bergaris biru. Selesai menulis di kertas, kemudian teks proklamasi disalin menggunakan mesin ketik. Setelah naskah yang ditulis tangan selesai, Sayuti Melik bertugas mengetik naskah proklamasi. Naskah tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Soekarno. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi ini? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, umat muslim melakukan sebanyak 17 rakaat sholat. Jadi bagaimana kalau hari ini, Jumat lagi, tanggal 17 Agustus? Setuju Bung. Setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Ini naskahnya, Bu. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyakkan naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Keesokan harinya, Soekarno pulang ke rumah dan berbicara kepada Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Alhamdulillah, semalam sudah dirumuskan naskah proklamasinya. Hari ini hanya tinggal dibacakan.
Bagaimana teknis pelaksanaannya? Sebelum diadakan proklamasi, akan diadakan upacara bendera. Apakah benderanya sudah siap? Oh iya, hampir lupa. Tolong jahitkan bendera dari kain yang paling sederhana dan seadanya. Yang ada hanya kain merah dan putih. Jika Bapak setuju, Ibu akan segera jahitkan. Tidak apa-apa, Bapak setuju. Pembacaan naskah proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 atau Jalan Proklamasi nomor 5, Jakarta Pusat. Kabar pembacaan teks proklamasi kemudian diumumkan melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Ketika itu, pewarta bernama Franz dan Alex Mendur dari IPOS mengabadikan pembacaan teks proklamasi. Sedangkan BM Diah dan Yusuf Ronodipuro menyebarkan berita di berbagai media. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan peristiwa yang sangat penting. 200 tahun negara kita dijajah. Saat ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan kita. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara bersama dan dengan tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Di atas nama Indonesia. Soekarno-Hatta. Merdeka! Halo, Hai. Ini ngomel-ngomel mulu sutradara. Udah jam 2:30 aku mau pulang. Ya Allah. Video call pas selesai. Il attend devant cette photo dans ton lit. Il n'est pas fou, il croit c'est tout, il la voit partout. Peace, 1, 2, 3. There's a real crowd, please. Small world, all the friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it. Ini sudah kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Iya bagus. Dengan pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan tempo yang singkat-singkatnya.